Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait komunikasi serial dan paralel. Mungkin dapat di next. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri ada Sang Ipin Gusti, Amalia Nur Azizah, Sebastian Galingging, Riko Adi Santoso, dan Avalina Dwi Maulida. Mungkin dapat di next. Poin penjelasan untuk materi kami kali ini yang pertama ada pengertian komunikasi serial dan paralel, 2 cara kerja komunikasi serial dan paralel, 3 aplikasi komunikasi serial dan paralel, dan protokol dalam komunikasi data. Mungkin dapat di next. Pertama itu ada komunikasi serial, pengertian dan cara kerja. Pengertian komunikasi serial adalah metode transmisi data yang mengirimkan informasi satu persatu dari perangkat ke perangkat. Banyak standar serial yang berbeda telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk bandwidth perangkat berkecepatan rendah dan berkecepatan tinggi. Data biasanya dapat dipertukarkan dengan jarak yang lebih jauh menggunakan komunikasi serial daripada komunikasi paralel. Komunikasi serial biasanya digunakan untuk menghubungkan printer, terminal, dan kamera ke komputer. Ini juga digunakan untuk antarmuka ke hard drive eksternal, drive disk video digital, dan perangkat memori flash. Selanjutnya ada cara kerja. Pada komunikasi data serial, data akan dikirimkan secara berurutan, bit demi bit, dan akan diterima oleh penerima secara berurutan juga. Dalam komunikasi data serial, terdapat 2 metode dasar yang biasa digunakan, yaitu komunikasi data serial asinkron dan komunikasi serial asinkron. Pertama, komunikasi serial asinkron merupakan komunikasi data di mana data yang akan dikirimkan memerlukan start bit untuk menunjukkan data mulai dikirim dan stop bit untuk menunjukkan data selesai dikirim. Pada komunikasi serial asinkron, share output line selalu bernilai logika 1, kecuali pada saat data dikirim dan keadaan ini dinamakan marking. Untuk setiap karakter yang dikirim, bit pertama akan selalu bernilai logika 0 atau low. Bit pertama inilah yang dinamakan start bit. Start bit ini yang nantinya akan digunakan untuk sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Bisa di next. Setelah proses sinkronisasi, bit-bit data akan mulai dikirimkan satu per satu. Banyak bit data yang dikirim bergantung pada sistem yang digunakan. Setelah bit data selesai dikirim, sebelum stop bit ada 1 bit lagi yang akan dikirim, yakni bit paritas. Bit paritas berfungsi untuk mendeteksi apakah ada kesalahan data yang dikirim. Untuk menunjukkan data tersebut selesai dikirim, maka akan dikirim 1 atau 2 bit berlogika 1 atau high. Bit terakhir tersebut dinamakan stop bit yang menunjukkan bahwa data tersebut telah berakhir. Contoh perangkat berbasis komunikasi serial asinkron ada USB atau Universal Serial Bus. Nah, untuk gambar di bawah merupakan contoh komunikasi dasar serial asinkron, di mana pada sisi kiri ada start bit, terus ada yang tengah ada bit-bit data, terus untuk yang sebelah kanan yang terakhir itu 1 sampai 2 bit stop bitnya. Bisa di next. Komunikasi serial sinkron merupakan komunikasi data di mana data yang akan dikirim dalam bentuk blok data yang dibatasi oleh karakter sinkronisasi. Dalam satu blok data atau frame terdiri dari bit pembuka, bit data, dan bit penutup, serta beberapa bit kontrol. Karena data dikirimkan dalam bentuk blok data, maka kemungkinan untuk kehilangan data dapat dihindari dan waktu pengirim data akan lebih cepat. Contoh perangkat berbasis komunikasi serial sinkron adalah perangkat Ethernet. Berikut gambar dari komunikasi serial sinkron di mana bit-bit data dikirimkan dalam satu blok. Bisa di next. Pada komunikasi data serial juga dikenal dengan istilah simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex merupakan metode transmisi data di mana data hanya dapat dikirimkan dalam satu arah, contoh siaran televisi dan radio. Terus ada half duplex merupakan metode transmisi data di mana data ditransmisikan dalam 2 arah, namun dikirimkan secara bergantian. Contoh pada walkie-talkie. Untuk full duplex merupakan metode transmisi data di mana data dapat ditransmisikan dalam 2 arah secara langsung, atau pengirim dapat mengirimkan data sekaligus menerima data dalam satu waktu. Umumnya full duplex memberikan 2 jalur komunikasi. Untuk contohnya ada telepon dan handphone. Bisa di next.
Yang kedua, terdapat komunikasi paralel, pengertian dan cara kerja komunikasi paralel. Dapat di next. Pengertian komunikasi paralel adalah suatu metode penyampaian data beberapa bit secara serentak. Komunikasi paralel berlawanan dengan komunikasi serial yang menyampaikan hanya satu bit dalam satu waktu. Perbedaan ini adalah salah satu sifat atau karakteristik sebuah sambungan komunikasi. Perbedaan dasar antara sebuah saluran komunikasi paralel dan serial adalah jumlah konduktor elektris yang digunakan di physical layer atau lapisan fisik untuk menyampaikan bit. Komunikasi paralel berarti lebih dari satu konduktor. Contohnya, sebuah saluran paralel 8 bit akan mengirimkan 8 bit secara serentak, di mana suatu saluran serial akan mengirimkan bit-bit yang sama itu secara berurutan pada suatu waktu. Jika kedua saluran beroperasi pada clock speed yang sama, saluran paralel akan menjadi 8 kali lebih cepat. Kita dapat di next. Untuk cara kerja komunikasi data paralel, pada komunikasi paralel, data dikirimkan secara sekaligus pada satu waktu. Misalkan terdapat satu byte data yang terdiri dari 8 bit data. Maka ke-8 bit data ini dikirimkan sekaligus pada satu waktu. Adapun pengiriman data dilakukan melalui ke-8 saluran yang berbeda, sehingga per bit data dikirimkan melalui saluran yang berbeda. Contohnya ada di gambar sebelah kanan. Bisa di next. Untuk contoh yang lain ada register paralel in, paralel out. Gambar di samping menunjukkan register paralel in, paralel out 4 bit. Pada register jenis ini, data dimasukkan ke register secara paralel dan ditransmisikan kembali ke sistem lain secara paralel pula. Data dimasukkan pada bagian atas dengan mengeset nilai paralel load dalam kondisi 0. Data ini kemudian akan dikirimkan melalui output ketika nilai paralel load dalam kondisi 1, tepatnya pada kondisi rising edge. Bisa di next. Mungkin untuk contoh aplikasi dari komunikasi serial dan paralel serta keuntungannya bisa dijelaskan oleh Amel. Oke, contoh aplikasi pada komunikasi serial. Berikut ini beberapa contoh aplikasi komunikasi serial Arduino dengan LabVIEW, yaitu yang pertama Arduino mengirimkan data teks berupa daftar karakter ASCII ke LabVIEW. Yang kedua, LabVIEW mengendalikan nyala dan padamnya LED yang terhubung dengan Arduino. Kemudian yang ketiga, LabVIEW membaca status tombol yang terhubung dengan Arduino dan menampilkan statusnya dalam bentuk objek LED. Yang keempat, LabVIEW mengatur intensitas cahaya LED yang terhubung dengan Arduino. Yang kelima, LabVIEW membaca intensitas cahaya yang diterima oleh LDR yang terhubung dengan Arduino dan menampilkannya dalam bentuk objek gauge. Yang keenam, LabVIEW menampilkan status tombol dan cahaya yang diterima oleh LDR serta mengendalikan nyala dan padam LED pertama dan juga mengatur intensitas cahaya LED yang kedua, yang semua komponen tersebut terhubung dengan Arduino. Untuk contoh aplikasi pada komunikasi paralel yaitu ada pada transmisi ke printer atau untuk komunikasi data dua buah komputer. Keuntungannya yaitu pada transmisi paralel beberapa bit, biasanya 8 bit atau 1 byte karakter akan dikirim secara bersamaan pada saluran yang berbeda, kabel dan saluran frekuensi dalam kabel yang sama atau radio jalan dan disinkronisasi untuk sebuah jam. Perangkat paralel memiliki bus data yang lebih luas daripada perangkat serial, sehingga dapat mentransfer data dalam kata-kata dari satu atau lebih byte pada suatu waktu. Keempat, macam-macam protokol dalam komunikasi data. Yang pertama ada protokol UART. Pengertian UART yaitu UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah bagian perangkat keras komputer yang menerjemahkan antara bit-bit paralel data dan bit-bit serial.
UART biasanya berupa sirkuit terintegrasi yang digunakan untuk komunikasi serial pada komputer atau port serial perangkat periferal. UART sekarang ini termasuk di dalam beberapa mikrocontroller. Contohnya PIC16F628. Komponen keping UART. Yang pertama yaitu ada penyangga atau buffer, transmit atau receive. Yang kedua yaitu pengendali atau kontrol. Yang ketiga penyangga push data. Yang keempat logika kendali read or write. Yang terakhir yaitu kendali modem. Cara kerja UART. UART yang akan mengirimkan data akan menerima data dari bus jaringan. Bus data digunakan oleh komputer lain seperti CPU, memori, atau microcontroller untuk mengirim data ke UART. Data dilewatkan secara paralel dari bus data ke transmitter UART. Setelah UART mentransmisikan data paralel dari bus jaringan, paket data dibangkitkan dengan memasukkan bit awal, bit paritas, dan stop. Pertama, pin TX mengeluarkan paket data secara serial, sedikit demi sedikit. UART penerima pada pin RX-nya membaca paket data sedikit demi sedikit. Kemudian receiver UART mengubah data kembali menjadi bentuk paralel, menghilangkan bit awal, bit paritas, dan bit stop. Receiver UART akhirnya melewati paket data paralel ke ujung penerima bus data. Berikut merupakan gambarnya, yaitu data bus pada UART 1 bit 0 menuju ke UART 1 dan dari bit 0 sampai ke bit 7. Kemudian di sebelahnya juga sama, UART 2 ke data bus dari bit 0 ke bit 7. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fungsi UART. UART adalah protokol komunikasi serial asinkron yang digunakan pada banyak embedded device dan perangkat IoT, seperti yang dijelaskan di atas. Asinkronus hanya berarti bahwa tidak seperti protokol sinkron, atau misalnya SPI tidak ada clock yang mensinkronkan dua perangkat di mana interaksi berlangsung. Data akan ditransfer dalam kasus UART tanpa memerlukan tambahan external clock atau external clock row atau CLK. Ini juga mengapa banyak tindakan pencegahan lain diambil untuk mengurangi kehilangan paket saat mentransmisikan data secara asinkron antar perangkat melalui serial. Jenis port UART. Port UART dapat didasarkan pada perangkat keras atau perangkat lunak. Sebagai contoh, mikrokontroler AT89S52 dan ATmega328. Atmel hanya memiliki satu port perangkat keras serial. Di sisi lain, mikrokontroler seperti LPC1768 dan Atmega2560 memiliki beberapa port perangkat keras UART yang semuanya dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan penggunaan berbasis UART. UART berbasis perangkat lunak diperlukan jika beberapa perangkat perlu dihubungkan melalui UART ke sistem dengan perangkat keras pin UART yang terbatas. Ini juga memberikan pengguna fleksibilitas untuk menggunakan pin GPIO sebagai UART jika diperlukan dan menggunakannya di lain waktu untuk tujuan lain. Kelebihan UART yaitu yang pertama tidak ada sinyal clock, yang kedua memiliki bit paritas untuk mengoreksi error, yang ketiga struktur paket data dapat dimodifikasi dalam kedua sisi dioptimalkan untuk itu, dan yang terakhir hanya dua kabel yang digunakan. Kemudian kekurangan UART. Yang pertama, ukuran data frame dibatasi tidak lebih dari 9 bit. Yang kedua, tidak mendukung banyak master system atau slave. Yang ketiga, setiap baud rate UART harus berada dalam jarak 10%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada protokol SPI. Protokol SPI sendiri ini adalah bisa di next. Protokol SPI sendiri ini adalah protokol yang banyak digunakan sebagai interface antara mikrokontroler dengan perangkat I/O seperti sensor, ADC, DAC, SRAM, dan lainnya. SPI sendiri itu merupakan protokol master-slave yang sinkron dan full duplex. Data yang dikirimkan oleh master atau slave disinkronkan oleh clock yang dibangkitkan oleh master. SPI interface dapat menggunakan 3 atau 4 kabel. Next.
Selanjutnya ada konfigurasi komunikasi SPI. Pada gambar di bawah tersebut itu merupakan jenis sinyal pada SPI 4 kabel. SPI 4 kabel itu sendiri adalah clock, SPI clock, CLK, dan SCLK. Chip select CS dan SS, master out slash in atau MOSI, dan master in slash out atau MISO. Perangkat yang membangkitkan clock disebut master. Perangkat SPI mensupport frekuensi clock yang jauh lebih tinggi dibanding I2C. Chip select digunakan untuk memilih slave. Jika jumlah slave lebih dari 1, diperlukan sinyal chip select yang berbeda untuk tiap slave. MOSI dan MISO adalah jalur data. MOSI mengirim data dari master slave ke MISO adalah terbaliknya. Selanjutnya, bisa di next. Selanjutnya ada transmisi data SPI. Untuk memulainya, komunikasi master harus mengirimkan sinyal clock dan sinyal chip sesuai dengan slave yang dituju. Setelah itu, komunikasi data antara keduanya dapat dilakukan secara simultan. Proses sampling dan shifting data dapat dilakukan pada transmisi clock low ke high atau sebaliknya sesuai dengan yang dipilih. User dapat men-set CPOL dan CPHA pada master untuk menentukan polaritas dan frasa yang ingin digunakan pada sampling dan shifting. Selanjutnya, di sini menampilkan SPI mode pada umumnya. SPI mode sendiri ada 0, 1, 2, dan 3. Kemudian itu merupakan start dan end transmisi yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus. Sampling edge ditunjukkan oleh garis orange putus-putus. Shifting edge ditunjukkan oleh garis biru putus-putus. Untuk selanjutnya, ada konfigurasi multi-slave. Yang di samping kiri merupakan regular SPI mode dan yang di kanan merupakan daisy chain method. Dari data master dikirim ke slave 1, kemudian dari data slave 1 dikirim ke slave 2, dan seterusnya. Untuk data 8 bit diperlukan 24 pulsa clock agar data sampai ke slave 3. Bisa di next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai protokol I2C atau I2C. Mungkin bisa di next. Untuk pengertian I2C sendiri, I2C merupakan singkatan dari Integrated Circuit. I2C adalah sebuah protokol komunikasi data seperti protokol sebelumnya antara IC yang menggunakan dua saluran yang didesain untuk dapat mengirim ataupun menerima data. Karena hanya menggunakan dua saluran, I2C juga biasa disebut dengan TWI atau Two-Wire Interface. Bus komunikasi yang digunakan misalnya antara microcontroller dengan perangkat peripheral lain seperti memori, sensor, ADC, ataupun input-output expander. Komunikasi I2C memerlukan minimal 2 perangkat, di mana satu perangkat sebagai master dan setidaknya satu perangkat sebagai slave. Kemudian untuk bagian-bagian dalam komunikasi protokol I2C merupakan ada 3, seperti yang telah digambar. Yang pertama ada saluran dalam I2C. Saluran dalam I2C itu komunikasi dilakukan melalui 2 saluran, yakni SCL dan juga SDA. SCL merupakan kepanjangan dari kesingkatan dari serial clock line, di mana saluran ini digunakan untuk mengirim sinyal clock. Sementara SDA atau serial data merupakan saluran utama yang digunakan untuk mengirim data. Kemudian yang kedua ada pull-up resistor dan juga tegangan VCC. Dalam rangkaiannya, I2C ini menggunakan 2 buah resistor dan juga tegangan VCC. Tegangan VCC ini digunakan sebagai sumber tegangan yang akan mensuplai tegangan agar protokol ini dapat berjalan. Sementara untuk pull-up resistor sendiri digunakan sebagai resistor untuk menghindari noise. Setiap saluran ini hanya menggunakan 1 buah resistor, di mana 1 resistor sebagai SCL dan 1 resistor untuk SDA. Jadi walaupun jumlah slave-nya lebih dari 1, tetap saja resistor pull-up yang digunakan tetap saja 2. Mungkin bisa di next. Dan yang terakhir, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, itu ada master dan juga slave. Jadi protokol I2C ini menggunakan perangkat yang terbagi dalam master dan juga slave. Perangkat master merupakan perangkat yang digunakan sebagai perangkat yang memberi perintah dan juga dapat berkomunikasi dengan slave. Sementara itu perangkat slave merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima perintah dari slave. Master dalam I2C ini hanya terdiri dari 1 perangkat. Sementara slave
perangkat slave dapat terdiri dari beberapa perangkat. Perangkat master ini dapat berkomunikasi dengan satu slave dalam satu waktu. Karena itu, setiap slave ini nanti akan memiliki alamat perangkat yang unik untuk menghindari data collision atau tabrakan dalam komunikasi data. Alamat ini terdiri dari 7 bit, di mana MSB atau 4 bit pertama terdiri dari bit sebagai kategori perangkat, sementara itu LSB atau 3 bit terakhir itu terdiri dari alamat untuk tipe perangkat dengan kategori yang sama. Dengan demikian, I2C ini dapat support hingga 128 perangkat untuk satu bus yang sama. Mungkin bisa di next. Nah, ini merupakan contoh rangkaian dengan protokol I2C, di mana sebelah kiri ada satu perangkat sebagai master, kemudian di sebelahnya ada perangkat sebagai slave yang bisa berjumlah lebih dari satu, kemudian ada pull-up resistor berjumlah 2, satu untuk SDA dan juga satu untuk SCL dengan resistansi sebesar 10.000 ohm dan juga tegangan VCC untuk mensuplai tegangan. Masing-masing perangkat ini dan juga resistor ini terhubung dengan 2 saluran saja, yaitu SDA dan SCL. Kemudian karena semua perangkat ini dihubungkan dengan satu saluran yang sama, yaitu SDA dan juga SDL, nanti setiap perangkat dapat mengubah kondisi SDA maupun SCL. Dan juga istilahnya jika master memberikan perintah, semua slave dapat membacanya, tapi hanya satu slave yang akan menjalankan perintah tersebut. Mungkin bisa di next. Lalu selanjutnya terdapat beberapa jenis sinyal dalam protokol I2C. Yang pertama yaitu sinyal start. Sinyal start ini merupakan sinyal yang menandakan dimulainya perintah dalam komunikasi data. Sinyal start ini juga didefinisikan sebagai kondisi SDA atau serial data tadi dari 1 menjadi 0, atau bisa kita sebut juga sebagai falling edge, dan kondisi SCL tetap di 1. Kemudian beberapa saat kemudian nanti kondisi SCL akan berubah 0 pula untuk bersiap memulai clock. Kemudian yang kedua ada sinyal address. Sinyal address merupakan alamat perangkat slave. Sinyal ini menandakan tujuan dari perintah, atau bisa dibilang dengan siapa perangkat master ini berbicara. Karena alamat terdiri dari 7 bit binar, maka sinyal address juga nanti akan terdiri dari 7 bit address dengan 7 clock yang menandakan pengiriman bit alamat tersebut. Kemudian yang ketiga ada sinyal read atau write, yang merupakan bit yang menandakan jenis perintah dari master. Jika perangkat master ingin mengirimkan data ke slave, maka akan dikirim kondisi 1, yaitu read. Sementara jika ingin menerima data dari slave, maka akan dikirim kondisi 0 atau write. Mungkin bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya, keempat ada sinyal acknowledge atau ACK dan juga not acknowledge atau NACK. Sinyal acknowledge merupakan sinyal yang dikirim oleh slave dengan alamat yang dituju. Sinyal ini semacam tanggapan dari slave bahwa dia mengerti bit yang dikirim oleh si master tadi. Misalnya ketika si perangkat master mengirimkan address bit, maka jika slave ini memiliki address bit yang sama dengan yang dimaksud master, maka slave ini akan mengirimkan bit ACK, yaitu 1. Sementara itu, untuk NACK sendiri atau bit not acknowledged merupakan bit yang dikirimkan oleh master. Jadi untuk ACK dan NACK ini juga bisa digunakan ketika proses transfer data telah selesai. Ketika proses write atau master yang mengirim slave yang menerima, maka bit ACK dikirimkan oleh slave. Sementara itu, jika proses read atau master yang membaca sedangkan slave yang mengirim, maka bit NACK akan dikirim oleh master. Kemudian yang kelima ada sinyal data. Sinyal data ini merupakan sinyal yang berisi informasi sebenarnya yang dikirim. Jadi sinyal ini terdiri dari 8 bit yang sesuai juga dengan prinsip komunikasi serial. Kemudian yang terakhir ada sinyal stop. Sinyal stop ini merupakan sinyal yang digunakan untuk menghentikan atau mengakhiri proses transfer data komunikasi. Sinyal stop ini dikirimkan oleh master, didefinisikan sebagai kondisi SDA dari 0 yang menjadi 1 atau rising edge, dan juga sinyal clock yang tetap di 1. Mungkin bisa di next. Nah, untuk yang gambar ini merupakan timing diagram dari komunikasi protokol I2C. Mulai dari yang pertama ada free state, yaitu kondisi ketika perangkat ini tidak melakukan komunikasi data. Kemudian untuk yang pertama yaitu start condition. Start condition merupakan awal dari transfer atau komunikasi data dalam antara master atau slave. Start condition ini merupakan, bisa kita lihat, yaitu ketika SCL itu nilainya 1, sementara SDA itu falling edge, yaitu dari 1 menuju ke 0. Lalu nanti ketika SDA-nya itu dari 1 ke 0, sudah falling edge, maka SCL juga akan mengikuti dengan falling edge untuk kemudian dapat memulai clock-nya. Kemudian setelah start condition, yang artinya transfer data akan segera dimulai, maka master ini pertama-tama akan mengirimkan
7 bit berisi address bits yaitu bit yang merupakan alamat dari slave tadi. Jadi karena I2C ini menggunakan beberapa slave, jadi ketika master ingin berkomunikasi dengan salah satu slave, maka master akan mengirimkan alamat bit dari slave tersebut, di mana alamat tersebut terdiri dari 7 bit yang dikirimkan oleh master, ditandai dengan adanya 7 clock dari diagram SCL. Kemudian setelah itu akan masuk ke clock keempat, yaitu sinyal read. Jadi sinyal read ini merupakan sinyal yang berarti master itu ingin membaca atau menerima data dari si slave. Kemudian jika alamatnya tadi sudah dikirim, kemudian proses perintahnya itu sudah dikenali, yaitu read, maka slave dengan address yang dimaksud oleh master akan mengirimkan sinyal berupa dari SDA dari 1 menuju 0, yaitu sinyal acknowledge, yang berarti ketika slave ini mengirimkan bit ACK, maka slave ini sudah bersiap untuk mengirimkan atau menerima data ke si master. Nah, karena di sini prosesnya adalah read, maka di sini master yang akan menerima data, membaca data, sementara slave yang akan mengirim. Kemudian di sampingnya bit yang ke-10 itu adalah data bit 7 sampai 0. Nah, data bit 7 sampai 0 ini merupakan 8 bit data yang merupakan data sebenarnya yang harusnya akan dikomunikasikan. Jadi data ini dikirimkan oleh slave dan diterima oleh master karena prosesnya tadi merupakan read. Kemudian yang terakhir, ketika bitnya itu setelah selesai dikirim, maka master akan mengirimkan bit NACK ditandai dengan kondisi SDA dari 0 menuju 1. Jika si master mengirimkan NACK, tandanya berarti master sudah stop menerima data dari si slave, dan juga slave bisa menghentikan proses mengirimkan datanya. Lalu untuk yang terakhir itu diakhiri dengan stop condition. Stop condition ini merupakan kondisi akhir dari protokol I2C, di mana ketika stop condition berarti antara master dan slave setelah selesai melaksanakan transfer data, ditandai dengan sinyal SDA dari 0 menjadi 1 dan juga sinyal SCL yang tetap di 1. Kemudian setelah itu protokol I2C akan masuk ke kondisi free state untuk kemudian bisa dipakai kembali untuk transfer data berikutnya. Bisa di next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan protokol I2C. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, I2C ini hanya menggunakan jumlah pin yang sedikit, yaitu hanya 2, satu untuk SCL dan juga SDA. Berbeda dengan protokol lainnya di mana menggunakan lebih dari 2 pin. Kemudian yang kedua ada addressing built-in, di mana alamat address-nya itu dimiliki di built-in di protokol I2C itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu protokol I2C ini mudah ditemui di mana-mana. Lalu untuk kekurangannya ada 3 juga. Yang pertama, karena I2C merupakan half duplex, maka kecepatan maksimum transfer datanya merupakan 400 kilobit per sekon. Kemudian yang kedua itu diperlukan kehati-hatian dalam memilih hardware. Artinya di sini adalah karena slave itu memiliki address atau alamat perangkat yang khusus yang unik, maka diperlukan kehati-hatian dalam memilih hardware-nya. Jangan sampai antara slave itu memiliki address yang sama, karena jika memiliki address yang sama, maka akan terjadi data collisions atau tabrakan data. Lalu yang terakhir itu, protokol I2C ini lebih kompleks daripada protokol lain seperti UART dan juga SP. Mungkin bisa di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Protokol RS32 dan RS485 mungkin dapat di next. Pengertian RS di sini ada 2, yaitu ada RS232 dan RS485. Ini merupakan protokol standar yang direkomendasikan yang digunakan untuk bertukar data antar node. Standar 232 yang direkomendasikan baik digunakan untuk koneksi periferal antarmuka serial komputer yang dibuat oleh EIA atau Electronic Industry Alliance. Standar 45 yang direkomendasikan juga disebut sebagai metode komunikasi serial EIA 485 atau TII 485. Dapat di next. Dasar-dasar RS232 ini digunakan untuk penyimpanan data, mouse, printer, modem, dan banyak perangkat peripheral lainnya. Ini mentransmisikan sinyal dari tegangan positif dan negatif untuk biner 0 dan biner 1. Bentuk standar DTA adalah data terminal equipment, contohnya itu umum ada komputer, terus bentuk standar DCA atau peralatan komunikasi data, contoh umumnya itu adalah modem. Salah satu contoh umum yang baik orang mungkin tahu itu adalah komputer yang terhubung ke printer.
RS232 baik digunakan untuk printer di tempat kerja. Protokol RS232 memungkinkan sistem atau komputer untuk memberikan perintah kepada printer melalui sinyal tegangan. Kemudian printer menerima perintah dan menyelesaikan pencetakan. Beberapa kelemahan RS232 adalah kecepatan data dapat ditransfer sekitar 20 KB per detik dan panjang maksimal kabel adalah sekitar 50 kaki. Mungkin dapat di Untuk dasar-dasar RS485, ini merupakan bentuk komunikasi serial yang lebih cepat dari RS232. Spesifikasi dan konfigurasi RS45 membuat lebih cepat dan memperluas jangkauan transmisi data. Panjang kabel maksimumnya adalah 1.200 meter atau sekitar 4.000 kaki. Ia tidak memiliki sebuah konektor standar. Begitu banyak kali dua konektor DB9 digunakan. Di tempat konektor, strip terminal digunakan dalam beberapa aplikasi. Ini serbaguna dan lebih cepat daripada RS232. Dan fitur terbesar dari standar ini adalah Anda dapat menghubungkan hingga 32 perangkat pada satu sistem. Ini dapat di next. Untuk perbedaan RS23 dan RS45. Mungkin untuk RS45 ini juga merupakan bentuk komunikasi serial yang lebih cepat dari RS232. Mungkin tadi sama dengan slide yang sebelumnya, mungkin dapat di next. Untuk perbedaan RS323 dan RS485, yang pertama untuk konfigurasi dari RS232 itu bersifat tunggal, sedangkan untuk RS485 itu diferensial. Untuk mode operasi RS232 itu simplex atau duplex penuh, sedangkan untuk RS485 itu simplex atau setengah duplex. Untuk panjang kabel maksimum RS232 itu ada 50 kaki, sedangkan panjang kabel maksimum RS485 adalah 4.000 kaki. Untuk tingkat lebih karkas dari RS232 itu kurang lebih 5 volt hingga 15 volt, sedangkan tingkat lebih karkas RS485 adalah kurang lebih 1,5 volt hingga kurang lebih 6 volt. Untuk kecepatan data maksimum RS232 itu sekitar 20 kbit per detik, sedangkan untuk kecepatan data maksimum RS485 itu 10 mbit per detik. Mungkin dapat di next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari RS323 itu yang pertama, kelebihannya itu adalah banyak digunakan untuk koneksi titik ke titik antara perangkat DCA atau DTA, dan biayanya yang digunakan itu relatif rendah, sedangkan karena kesederhanaannya ini, antar muka RS232 didukung di banyak perangkat, dan itu bebas dari kebisingan. Sedangkan untuk kekurangan itu bandwidth-nya rendah, panjang kabelnya terbatas, dan konsumsi dayanya meningkat. Mungkin dapat di next. Kelebihan dan kekurangan RS485, yang pertama untuk kelebihan itu ada komunikasi lebih cepat, antar muka level sinyal rendah, kecepatan pengiriman data maksimum, kekebalan suara yang bagus, karena saluran transmisi seimbang, ini mendukung banyak budak dan master tunggal. Untuk kekurangannya itu hanya satu simpul yang dapat mengirimkan data pada satu waktu, dan kabel komunikasi khusus diperlukan. Mungkin dapat ini. Terima kasih, mungkin sekian dari presentasi kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.